Mata mulia. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Di persidangan Hasto hari nampaknya ya ada yang ricuh. Wah, ini ada nuansa-nuansa dibayar begitu kan ya. Dari pengakuan-pengakuan yang kemudian terjadi begitu kan di lapangan, ternyata mengaku dibayar 50.000 untuk ya untuk membuat kekisruhan di ruangan persidangan. Ya tidak lain dan tidak bukan siapa mereka. Ya pasti orang-orang yang kemudian ya tidak suka kepada PDIP begitu kan. Ya makanya tidak heran ya nampaknya begitu kan dengan cara-cara seperti ini. Ya kalau Hasto ini sudah jadi tersangka, sudah ditahan, ngapain kok masih ricuh seperti itu? Ini kan ngeri pada akhirnya bos ya. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang kemudian di ruangan sidang ini semakin ricuh begitu kan ya. Bahkan ada 6 orang yang kemudian membuat ricuh. Tapi pada kenyataannya ini sampai ada nuansa-nuansa penyamaran begitu kan ya. Tapi sampai dibuat tenang oleh para petugas-petugas di situ begitu. Tapi nampaknya dengan logo-logo seperti ini, apakah ini bagian dari settingan atau apa? Tapi yang jelas bagi kami dengan adanya seperti ini begitu kan tidak baik ya. Etikanya di mana begitu kan? Wong orang sudah persidangan ya, sudah memulai begitu kan, kok masih ada nuansa-nuansa kericuhan-kericuhan yang terjadi. Ini dari mana? Ini dari mana kata Guntur Romli ya? Ya tunjukkan ke publik, tunjukkan ke publik. Tapi kenapa setiap persidangan yang kemudian muncul begitu soal Hasto ini, kenapa ada nuansa penolakan, terus kemudian ada nuansa-nuansa kemarin ada penyerangan, ada kekisruhan dan sebagainya. Ada apa di balik ini semua? Tapi masyarakat berasumsi jangan-jangan ini buat settingan mereka. Ya nggak juga dong begitu kan? Ya nggak juga, buat apa begitu kan? Makanya ini semakin di luar sana begitu kan, saling tarik sana sini begitu kan ya. Ada beberapa orang yang kemudian diamankan begitu kan ya, diamankan oleh oleh petugas di situ begitu kan ya, dan dia pakai warna merah ya, logonya pakai baju merah dan berlogo kurang jelas sebenarnya. Tapi pengawal-pengawal Hasto ini banyak begitu kan ya. Pengawal-pengawal Hasto ini banyak sekali. Simpatisannya, terus kader-kader PDIP mengawal Hasto. Dan tidak hanya itu, ada Guntur Romli, terus kemudian ada para petinggi-petinggi dari PDIP begitu kan. Ini menandakan ada keseriusan yang sangat-sangat penting begitu kan ya, yang kemudian dilakukan oleh Hasto ini. Nampaknya kenapa kok masih mengacak-acak seperti ini? Ada apa begitu kan? Orang-orang di luar sana, bukankah Hasto ini sudah ditahan? Bukankah Hasto ini sudah dipenjara? Apa kepentingan mereka untuk membuat kegaduhan-kegaduhan seperti itu? Kan itu secara logika begitu kan? Secara logika. Makanya tidak heran banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan yang mengatakan bahwa wah ini ada apa, wah ini ada apa dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian di detik-detik akhir begitu kan ya, di detik-detik persidangan itu begitu kok bisa-bisanya seperti itu. Ini
Detik-detik Guntur Romli usir sejumlah orang diduga penyusup dari ruangan sidang ya Hasto Kristianto. Situasi memanas terjadi sesaat sebelum sidang lanjutan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Bahkan juru bicara PDIP Guntur Romli bersama dengan sejumlah simpatisan Hasto ya tampak mengusir beberapa orang yang diduga penyusup dari kubu kontra dari ruang sidang dan pengadilan tipikor. Ada apa begitu kan? Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap ya. Apa yang kemudian kepentingan mereka kok bisa membuat kegaduhan? Kan itu logikanya. Jadi saya kira siapa yang menyuruh ini begitu? Jangan-jangan Hasto banyak musuhnya. Tapi ada yang kemudian berasumsi begitu kan. Jangan-jangan ini settingan dari mereka. Orang-orang Hasto seolah-olah ada ini ada itu begitu kan. Tapi yang jelas ngapain begitu kan ya? Ngapain masih ada nuansa-nuansa kegaduhan seperti itu? Kalau ini dirasa settingan, saya kira juga tidak mungkin. Kenapa? Kok bisa masuk ruangan ya tiba-tiba membuat kegaduhan lalu kemudian diamankan bahkan seolah-olah diadili di sana begitu kan, tapi pada kenyataannya begitu kan, pada kenyataannya buat apa begitu kan, ini kan serba media sosial, semua orang kan pasti tahu siapa mereka. Jangan-jangan ya pendukung Mulyono. Jangan-jangan begitu kan, ada mungkin ada spekulasi yang ada. Jadi tidak heran ya ketika kader PDIP dan simpatisan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan surat dari Hasto ya kepada Guntur Romli untuk disampaikan kepada publik begitu kan ya. Ini kan menandakan ada keseriusan yang genting begitu kan. Jangan-jangan ada kubu-kubuan begitu kan. Sehingga apa? Sehingga posisi Hasto hari ini ya tidak dipecat oleh PDIP sebagai sekretaris jenderal partai. Artinya ini kan menunjukkan bahwa ada kekuatan di balik ini semua begitu. Nampaknya saya mengamati posisi Hasto ini diincar begitu kan ya. Posisi Hasto ini nampaknya diincar, tapi PDIP sangat solid sekali begitu, sangat solid sekali. Jadi saya kira perkembangan politik PDIP ini kan semakin terus mengawal Hasto sampai kapanpun begitu kan ya, sampai kapanpun tetap mengawal Hasto. Karena apa? Karena Hasto ini identik dengan dengan sekretaris jenderal begitu kan, yang kemudian bisa mewadahi dari kader-kader mereka begitu kan ya. Mulai dari Sitorus, terus kemudian mulai kader PDIP, terus kemudian Guntur Romli, terus kemudian simpatisan para pendukung-pendukung mereka itu hadir untuk mengawal Hasto. Ini kan ada nuansa memang di luar dugaan memang ya, di luar didugaan. Bagaimana kalau kader-kader PDIP yang kemudian tidak hadir di persidangan Hasto begitu, bisa saja akan semakin parah begitu kegaduhan yang ada. Tapi realitasnya kan sudah jelas begitu kan. Realitasnya sudah jelas begitu ya. Apa yang saya tampilkan dalam beberapa video-video ya, banyak sekali yang kemudian teriak Hasto. Jadi ini langkah baik begitu kan ya. Solidnya PDIP kan di situ begitu. Solidnya PDIP di situ ya. Bahkan di media sosial banyak yang mengatakan jangan sampai ada dipolitisasi ya. Jangan sampai di situ. Walaupun keterangan dari Wahyu Setiawan begitu kan, yang kemudian Hasto ya sempat bertemu dengan mereka begitu, melihat bagaimana PAW yang kemudian nampaknya terjadi begitu, tapi pada kenyataannya lihat saja di persidangan nanti begitu kan ya. Walaupun Hasto sudah ditahan, nampaknya tidak akan lama dia keluar. Tidak akan keluar, bisa jadi keluar begitu, maksudnya bisa jadi keluar ya. Ini komentar dari netizen ya. Bang, NA 70 hari ini nggak hadir bang ya, nggak, NA komentar-komentar seperti itu begitu kan ya. Tapi dengan adanya seperti ini kita lihat begitu, ternyata setelah saya mengusut begitu kan ya, dan bahkan mempertanyakan di media sosial siapa mereka. Ternyata Satgas PDIP amankan penyusup ya yang sidang Hasto mengaku dibayar 50.000. Ternyata membuat kegaduhan seperti ini hanya dibayar 50.000 bos. Ya malunya sampai ke ubun-ubun. Malunya sampai ke keluarga mereka. Masa dibayar 50.000 mereka mau begitu kan? 50.000
50.000 dapat apa ya? Dapat bensin ya mungkin full ya, pertama begitu. Masih kurang full. Jadi hanya dapat uang bensin, uang makannya di mana? Setelah diusut ya oleh Satgas begitu kan, dari penyusup itu begitu kan ya, ternyata mengaku dibayar 50.000. Dari siapa mereka? Wallahualam, saya tidak tahu begitu kan ya. Coba kita baca apa yang disampaikan Guntur Romli ya. Ternyata untuk membuat kegaduhan di seperti itu ya ternyata dibayar. Sebenarnya tampang-tampang anak buahnya yang lagi jagain rumahnya yang diduga ijazah dugaan palsu. Disusupin sendiri, dibayar sendiri, amankan sendiri. Ini komentar dari netizen ya. Kalau mereka diserahkan ke polisi dan diproses hukum, baru beneran penyusup toh ya, dia yang bayar, dia yang ngurus. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Tapi dengan adanya seperti ini, masa iya bisa dibayar begitu kan? 50.000 masa iya mau? Satu sisi. Tapi pada kenyataannya kan saya kira apa kepentingan mereka untuk membuat kegaduhan? Apa kepentingan mereka? Ya, nggak tahu sih begitu kan. Nampaknya orang-orang tampang itu, ya kita lihat saja nantilah ya. Pasti akan, kalau beritanya ini di-up begitu kan ya. Bahkan Kompas TV begitu kan ya. Bahkan Kompas menyampaikan begitu kan. Ini murni begitu dari Kompas ya. Satgas ini ya, PDP amankan penyusup di sidang Hasto mengaku dibayar 50.000. Nah, saya kira tidak mungkin begitu ada kong kali kong besar misalnya dibayar sendiri, gaduh sendiri. Saya kira juga tidak mungkin. Kenapa? Karena pemberitaan dari Kompas ini sangat akurat sekali begitu. Dalam artian ya nggak tahu kembali. Tapi yang terjadi hari ini adalah proses di situ nampaknya ada dugaan-dugaan ya ingin menunggangi Hasto begitu kan. Ya hanya ingin mengacak-ngacak aja begitu. Supaya apa? Supaya Hasto ini mundur sebagai sekretaris. Ya, sebagai sekretaris biar mundur aja, itu aja begitu kan ya. Tapi ini paham, masyarakat Indonesia paham ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.